Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan dan sehat, panjang umur, sehingga kita bisa dapat belajar secara jaring. Meskipun dalam pandemi saat ini kita masih diberi kekuatan untuk menjalinnya. Oke anak-anak sekalian, hari ini saya akan men-share tentang sekarang kita memasuki pelajaran yaitu namanya produk kreatif kewirausahaan atau PKK, yang mana di dua pertemuan kemarin kita sudah belajar apa itu kewirausahaan, apa itu wirausaha dan wirausahawan. Kemudian yang kedua kita juga belajar peluang usaha. Nah, setelah kalian bisa mendapatkan peluang usaha, nah saat ini kita akan mempelajari tentang yang namanya hak atas kekayaan intelektual oleh saya Supastrio. Kenapa hak atas kekayaan intelektual ini perlu dipelajari? Ya, siapa tahu kalian semua menemukan suatu terobosan baru, menemukan barang baru, menemukan yang terbaru, pokoknya yang tidak ada dengan siapapun. Nah, perlu kalian untuk itu hak atas kekayaan intelektual kalian semua. Oke? Untuk lebih jelasnya apa itu hak atas kekayaan intelektual, yuk simak bareng-bareng. Pengertiannya, pengertian haki atau hak intelektual ini menurut para pakar sebagai berikut. Yang pertama, Ismail Saleh. Pengertian haki adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Ini menurut pakar Ismail Saleh. Yang kedua, menurut Bambang Kesowo, haki adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Ya, ini baru dua para pakar. Ada lagi satu lagi, menurut Adrian Sutedi, adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu, dan seterusnya. Nah, itu tadi tiga pengertian dari para pakar ya. Mungkin nanti kamu menemukan lagi pengertian dari para pakar yang lain, boleh silakan dimasukkan. Yang penting ada referensi yang benar. Itulah pengertian dari haki atau hak intelektual kekayaan. Nah, tentunya di bentuknya haki ini ada tujuannya. Tujuan sifat haki itu ada beberapa. Berikut ini adalah tujuan dari penerapan haki. Yang pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Nah, jadi begini, misalnya kalian dalam mencari peluang bisa menemukan atau penerobosan baru tentang alat, bisa aja menemukan tentang alat mencari apa gitu. Nah, itu harus dipatenkan ya di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi milik kamu. Kalau ada orang yang pakai, itu bisa kamu tindak atau kamu laporkan, dia bisa kena denda yang kamu laporkan karena itu punya kamu dipakai oleh orang lain. Kira-kira begitu, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Ini pasti. Kalau kita sudah menemukan itu milik kita, kita patenkan, maka orang yang lain memakai hak kita, maka dia harus membayar kepada kita. Ya.
Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Ini kira-kira tujuan dari penerapan HAKI di Indonesia. Selanjutnya, hak atas kekayaan intelektual memiliki dua buah sifat, yaitu yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Ya, misalnya kalian menemukan suatu benda di mana itu dihak patenkan, itu ada masa berlakunya, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, tergantung dari jenis penemuan kalian. Untuk lebih jelasnya, hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga HAKI yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Misalnya kamu menemukan yang bukan hak merek, misalnya menemukan apa, penggunaan apa gitu, penelitian apa, bisa menemukan apa. Nah, itu bisa, kalau sudah habis haknya, hak kamu itu akan menjadi milik umum. Kecuali contoh hak merek dagang misalnya, kayak seperti merek dagang apa, kamu menemukan laptop mereknya apa, merek kamu itu mesti dipatenkan, dilaporkan ke Kementerian HAM. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Apa maksudnya? HAKI bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik HAKI memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Nah, kalau kalian sudah menemukan satu, misalnya menemukan apa, mouse atau jenis itu, kamu patenkan, nanti orang lain memiliki apa, menjiplak itu, nah kamu bisa menuntut di pengadilan karena itu sudah dipatenkan, ya. Dan tidak sembarangan kalau sudah dipatenkan barangnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip HAKI itu ada 4. Yang pertama, prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan, daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Nah, kalau kalian mempatenkan, maka otomatis income akan masuk kepada kalian. Kalau orang lain mau memakai penemuan kamu, dia harus membayar kepada kalian yang menemukan. Itu prinsip ekonomi. Yang kedua, prinsip keadilan. Yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu itu dilindungi oleh Kementerian HAM, tetapi harus dilaporkan ke Kementerian HAM. Kalau tidak dilaporkan berarti itu bebas, orang boleh menjiplak. Kerugian kepada yang menemunya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Ini pasti ya, dengan menambahnya ikam berarti meningkatkan kehidupan manusia. Kemudian yang keempat, prinsip sosial. Yakni mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Ya, berarti kalau penemuan kalian sudah dilaporkan ke Kementerian HAM, maka
kalian mempunyai ini nih. Ada prinsip ekonominya, keadilannya, prinsip kebudayaan, dan sosialnya. Ya. Jadi dengan mendaftar itu kalian tidak akan rugi. Selanjutnya, klasifikasi hak kekayaan intelektual. Ada berapa macam hak intelektual ini atau hak ini? Berdasarkan WIPO, The Creation of the Human Mind, hal atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta, copyright, dan hak kekayaan industri, industrial property. Jadi dibagi menjadi dua, hak cipta dan hak kekayaan industri. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu hak cipta? Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Namun, hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Nah, jadi misalnya kamu menemukan sesuatu, itu namanya hak cipta. Itu harus dilaporkan. Tadi yang sudah saya beri keterangan di awal itu, kita harus melapor kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ya, hak cipta. Sifat hak cipta itu, yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Misalnya tidak berwujud apa? Kayak kamu bikin kayak tulis, nah itu kan tidak berwujud tapi ada. Kemudian apa lagi? Benda bergerak. Ya apa, mau sejenis motor, apa-apa yang terbaru pokoknya. Kemudian berikutnya, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis, bisa di notaris atau di bawah tangan. Harus dilaporkan. Berikutnya, hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Ya. Nah, hak-hak cipta yang tercakup dalam hak cipta, pertama hak eksklusif, yang kedua hak ekonomi dan hak moral. Nah, ini tolong kalian cari yang namanya hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral. Nanti ya di tugas kalian kamu jelaskan apa itu hak eksklusif, apa itu hak ekonomi dan hak moral. Selanjutnya, hak kekayaan industri. Apa itu hak kekayaan industri? Hak kekayaan industri atau industrial property rights adalah yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum hak kekayaan industri, industrial property rights. Meliputi ini ada kira-kira ada 7. Hak paten, hak merek, hak varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geographical indication. Nah, tolong ini kamu juga dalam tugas nanti dijelaskan apa itu hak paten, hak merek, hak varietas, dijelaskan semua. Nanti di Google Classroom kamu kirim tugasnya. Selanjutnya, dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Ini dasar hukumnya ada Undang-Undang 14 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman, Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan ini juga tolong kamu cari di Google apa itu undang-undang nomor ini, isinya apa. Dalam tugasnya nanti dikirim ke Google Classroom. Selanjutnya, syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Jadi tidak semua yang bisa dipatenkan ya, ada beberapa syarat. Yang pertama, bersifat baru ya. Jadi belum ada orang untuk menemukan yang kamu temukan. Pokoknya benar-benar baru. Tidak boleh jiplak.
hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media apapun, jadi belum pernah. Ya. Yang kedua, bersifat inventif. Kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemu yang memiliki person skill in the art. Kemudian, bersifat aplikatif. Apa itu aplikatif? Maksudnya, hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, ini bisa dipatahkan kalau di masyarakat bisa digunakan, ya. Selanjutnya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, ya. Ingat tugas kalian tadi yang belum jelas seperti hak cipta, hak integritas, itunya kamu jelasin semua. Kirim ke Google Classroom. Jangan lupa yang belum subscribe karena subscribe itu tidak bayar, like dan share. Oke? Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.